Pemirsa, kekalahan tipis tim Garuda Indonesia saat menghadapi tim Elang Hijau Arab Saudi dengan skor 2-3 saat ini masih menjadi buah bibir di ruang publik. Banyak poin-poin yang jadi catatan kekurangan timnas di laga krusial tersebut. Tapi masih ada peluang. Anak asuh Patrick Kluivert harus bangkit dan melibas Irak Minggu dini hari nanti. Untuk membahas peluang Indonesia di laga melawan Irak, sudah bergabung bersama kami jurnalis olahraga sekaligus analis sepak bola TV One, Bagus Priambodo. Selamat pagi, Bung Bagus. Pagi, Jul. Bung Bagus, melihat Indonesia akan melawan Irak, bagaimana analisa Anda peluang Indonesia untuk lolos di fase keempat ini? Ya, saya pikir ini sebuah momen krusial ya bagi Indonesia jika ingin terus melaju atau ingin mewujudkan mimpi bermain di Piala Dunia. Memang skenario-nya menjadi tidak mudah karena harus tergantung dengan hasil di pertandingan yang lainnya. Artinya gini, Indonesia harus menang sambil menantikan apakah kemudian Arab Saudi ataupun Irak bisa saling mengalahkan. Terutama bila kita menang atas Irak, kita berharap Irak juga bisa meredam Arab Saudi biar agak imbang begitu ya. Atau kebalikannya. Atau bila Indonesia bermain seri dengan Irak, kita berharap kemudian Arab Saudi bisa memenangkan pertandingan sehingga kita bisa punya peluang untuk melaju ke babak berikutnya. Gitu. Ini yang menjadi pilihan-pilihan yang tentunya harus diambil jika ingin menjaga asa bermain di Piala Dunia. Walaupun sekali lagi kita harus tergantung dengan hasil-hasil pertandingan yang lainnya. Begitu, Jul. Tapi Mas Bagus melihat ini kan kita akan melawan Irak dini hari nanti. Secara ranking lebih tinggi dibanding Arab Saudi. Anda melihatnya bagaimana? Ya, Irak harus diakui merupakan salah satu tim yang sangat-sangat dominan di benua Asia. Walaupun mungkin pengalaman di Piala Dunia juga baru sekali tahun 86. Tapi di kawasan Asia mereka sangat menguasai ya, sangat dominan sekali. Dan kebetulan kita punya rekor yang tidak bagus dengan Irak. Dalam setahun terakhir kita bertemu dengan mereka 3 kali, yaitu di babak kedua kualifikasi Piala Dunia, kita kalah 1-5 di Irak dan kemudian kalah 0-2 di Jakarta. Terus di sela-selanya kita bertemu mereka di ajang Piala Asia dan kalah 1-3 begitu. Tapi yang saya catat adalah bahwa 3 pertemuan ini menunjukkan progres ya. Dari kalah 1-5, kemudian kalah 1-3, hingga kalah 0-2, kita menunjukkan progres. Ada perkembangan dari jumlah gol kebobolan dan juga permainan. Bahkan saya ingat sekali pada waktu pertandingan terakhir di Jakarta, kita sebenarnya andai kata waktu itu cukup efektif dalam memanfaatkan peluang, kita bisa unggul sebenarnya. Karena selama babak pertama kita menguasai pertandingan, kita kurung untuk Irak. Tapi kemudian di babak kedua, seiring juga dengan memang Irak terkenal memiliki fisik yang bagus gitu ya. Ya kita akhirnya harus menerima kenyataan kebobolan 2 gol di babak kedua. Jadi kita menyerah 0-2. Nah saya pikir ini ada progres yang terus ditunjukkan. Mungkin kita punya peluang karena komposisi pemain kita juga saat ini seharusnya lebih baik, lebih komplit ya di semua lini gitu. Tapi sebelum kita lanjutkan melawan Irak deh, Mas Bagus, kita menarik kembali ketika melawan Arab Saudi. Banyak kritik-kritikan dari publik mengenai pertandingan pada laga tersebut. Ini, menurut Mas Bagus ini bagaimana kinerja dari para punggawa Garuda ini pada saat melawan? Memang ada beberapa pemain yang kemudian tidak bermain cukup baik ya pada laga melawan Arab Saudi dan mungkin ini juga akan menjadi catatan sehingga kan kemudian ada kritikan apakah mungkin formasi yang diterapkan tidak pas atau mungkin juga cara bermain yang tidak pas itu yang memang akhirnya risiko. Maksud saya begini. Patrick Kluivert mencoba memainkan 2 cara yang berbeda. Ketika sebelumnya kita berhasil mengalahkan Arab Saudi dengan pendekatan formasi bermain 3-4-3, kemarin Patrick Kluivert menggunakan pola 4-3-3 kan begitu. Tapi ternyata pemain-pemain yang diturunkan tidak semuanya on performa gitu. Artinya pola yang diharapkan kita bermain lebih agresif, lebih berani, ternyata tidak memberikan hasil yang maksimal kan begitu. Walaupun memang setelah rekor kita kalahnya tipis ya, itu juga cukup bagus. Tapi kan tidak baik dalam kontestasi kita ingin lolos ke Piala Dunia kan begitu. Ada beberapa pemain yang off yang mungkin ini akan menjadi catatan penting. Pemain-pemain ini akan menjadi, mungkin akan diganti lah ya untuk bisa, karena ada beberapa pilihan yang lebih baik sebenarnya. Atau bukan lebih baik, tapi mungkin bisa dicoba untuk memaksimalkan taktik yang akan diterapkan nantinya. Ini artinya menurut Bung Bagus dari pemilihan formasi oleh Patrick Kluivert ini sudah tepat saat melawan Arab Saudi? Ya kan pelatih selalu punya pilihan-pilihan gitu kan ya, punya perjudian-perjudian. Memang dalam konteks lawan Arab Saudi, benchmarknya kan jelas. Ketika melakukan ketika sebelumnya kita meraih hasil positif dengan taktik A, kemudian Patrick Kluivert memilih pendekatan B dan hasilnya tidak baik, maka muncullah kritikan terhadap tim. Kenapa tidak melakukan hal yang sama? Karena kan ada istilah di sepak bola tuh don't change the winning game, don't change the winning team kan gitu ya. Jangan rubah tim yang sudah menang.
Tapi itu dilakukan, itu tidak berubah. Jadi ya wajar saja kalau kemudian banyak kritikan kan begitu. Nah sekarang menariknya adalah apakah nanti lawan Irak akan melakukan hal yang serupa? Karena kita ingat sekali pada waktu Patrick Kluivert pertama kali menangani kita, timnas Indonesia melawan Australia, dia mencoba untuk melakukan pendekatan dengan gayanya dan kita kalah cukup telak di Australia. Tapi kemudian di Jakarta melawan Bahrain, dia mencoba format lama. Taktik lama, dan kemudian itu berhasil. Kita menang lawan Bahrain. Maka saya pikir ada bayangan mungkin akan kesana juga. Tapi yang jelas begini, buat saya sebenarnya saat ini karena kita memiliki rekor yang tidak cukup bagus dengan Irak, maka benchmarknya nggak ada nih sebenarnya. Jadi nggak ada, karena kan istilahnya ketika melawan Irak, kita sudah 3 kali bermain dengan cara pendekatan yang sama, walaupun progres, tapi kan hasilnya kalah. Tapi kalau dari materi pemain, dari sebelumnya melawan Irak hingga sekarang ini ada improvement nggak? Ada banyak perubahan sih memang, karena waktu itu pemain diaspora tidak sebanyak sekarang kan gitu. Dan kemudian komposisi materi pemain di semua posisi lebih tebal saat ini. Sehingga kayak bek kanan dulu mungkin pilihannya cuma Asnawi kan begitu ya. Tapi sekarang ada Sandy Walsh, ada Kevin Dix, ada Yaakob Sayuri misalkan. Atau pilihan di bek tengah juga semakin beragam. Artinya di semua posisi saat ini cukup tebal pilihan-pilihannya. Jadi untuk merotasi itu memang lebih memungkinkan. Baik, Mas Bagus. Ini kalau seandainya kita gagal menang melawan Irak malam hari nanti, ini ada skenario lain agar Indonesia bisa lolos? Enggak ada. Kalau kita hari ini, kalau seri, kalau imbang kita masih punya peluang, andaikan Arab Saudi bisa mengalahkan Irak, ya, itu artinya Arab Saudi akan maju langsung ke Piala Dunia dan kita berpotensi untuk maju ke babak kelima. Ini kalau kita finish kedua begitu ya? Kalau kita dengan catatan nantinya kan kalau kita imbang misalkan 0-0 begitu ya, maka kita membutuhkan Irak itu kalah lebih dari 2 gol supaya marginnya atau selisihnya lebih rendah daripada kita kan gitu. Ya, kita berharap seperti, cuman masalahnya Irak dan Arab Saudi itu juga 11-12, jadi mereka bisa saling mengalahkan. Tapi memang seperti itu kondisinya. Kalau kita berhasil menahan imbang, baik dengan skor maupun tidak, kita berharap ke Arab Saudi bisa mengalahkan Irak dengan skor 2-0 mungkin, agar selisih golnya Irak lebih rendah daripada kita. Berarti gitu. Kita akan maju ke babak kelima, kita akan melawan runner up di grup sebelah, di grup A. Dan apabila kita berhasil mengalahkan runner up di grup sebelah, kita akan melaju ke playoff antar benua, antar kontinen. Ini artinya gitu. Perjalanan masih panjang, sangat panjang. Itu pun kalau kita finish di urutan kedua begitu ya? Iya, kalau di urutan ketiga ya sudah lupakan. Kita akan serius di Piala Asia aja di 2027 begitu. Baik. Tapi Mas Bas melihat pertandingan dini hari nanti melawan Irak itu potensi kemenangannya sebesar apa sih? Secara kalkulasi mungkin tidak sebesar yang diharapkan ya, mungkin juga tidak 50-50 secara kalkulasi sistem matematikanya. Tapi sekali lagi ini adalah pertandingan final. Bagi Irak dia masih punya peluang ketika akan melawan Arab Saudi. Tapi bagi kita last game. Artinya kita bisa meningkatkan mentalitas kita lebih bahwa lepas begitu ya? Iya, ini bukan cuma tentang otak-atik di atas kertas, tapi bagaimana para pemain tim itu meningkatkan mentalitas mereka bahwa ini adalah final game. Ini final yang cuma 90 menit. Ya artinya ya silakan dimanfaatkan. Nothing tulus begitu ya? Bukan cuma nothing tulus. Bukan nothing tulus. Maksudnya gini, beberapa tahun yang lalu para pemain yang ada di tim ini mungkin tidak terbayang bisa bermain di Piala Dunia, termasuk Jai Ijaz sekalipun. Ya. Tapi kemudian mereka berada di stage ini. Ini adalah stage terdekat bagi Indonesia dan mungkin juga bagi para pemain. Jadi peluang besar mereka pasti ingin tampil di Piala Dunia. Jadi ya ini momentum do or die. Sekarang apa enggak sama sekali kan begitu. Karena kalau gagal di sini ya tentu saja kalkulasinya mereka masih bisa bermain di kualifikasi berikutnya. Tapi kan masih 3 tahun lagi baru ikut kualifikasi kan. Tapi ini artinya pressure-nya justru lebih besar dong ya? Terserah mau dijadikan pressure atau motivasi. Karena yang jelas sebenarnya pressure terbesar adalah di Irak. Karena kemudian Irak kalau melihat Indonesia saat ini tentunya dia akan berpikir 3 game kemarin skor saya sama Indonesia itu semakin kecil. Artinya ini juga nggak bisa semakin mudah kan begitu. Sama dengan kemarin Arab Saudi. Iya, sebenarnya Arab Saudi yang kemudian berpikir saya 2 kali sebelumnya kalah sama Indonesia nih. Ini jelas bukan tim yang saya temui 5 tahun yang lalu lah seperti itu kan begitu. Jadi memang sebenarnya tergantung kita mau melihatnya dengan cara seperti apa. Kalau buat saya ya 2 race sekarang apa nggak sama sekali. Ya mudah-mudahan mereka menganggap enteng kita justru berbalik begitu ya. Iya. Memang sebenarnya kan secara umum Indonesia akan dijadikan
ladang lumbung gol lah ya bagi kedua tim ini. Tapi ternyata kan kemarin kita sudah buktikan Arab Saudi bermain dengan yang sendiri nggak bisa juga pesta gol. Kan begitu. Semua pemain kita bermain luar biasa walaupun mungkin akhirnya 1-2 hal yang membuat kita akhirnya kalah 2-3. Nah, saya pikir juga melawan Irak juga sama. Irak dengan pengalaman bertemu kita tentu sudah menghitung nih. Wah, komposisi pemain kita agak berbeda tahun ini kan begitu. Baik. Mas Bagus, untuk menurut analisa Anda nih siapa saja yang akan dimainkan oleh pelatih Patrick Kluivert pada saat melawan Irak nanti? Andai kata Patrick Kluivert tetap memainkan pola 4-3-3, maka ada kemungkinan perubahan dilakukan di sisi back kanan dan back kiri ya. Kemarin Jacob Sayuri mungkin bisa digantikan oleh Sandy Walsh misalkan, dan di sisi kiri ada Verdong yang mungkin sudah lebih fit daripada kemarin, bisa dicoba. Terus kemarin mungkin di posisi gelandang tengah, kita melihat kita membutuhkan seorang kreator gitu ya. Jadi tidak ada salahnya bila Tom Hay dimainkan sejak menit pertama. Sementara untuk lini depan, Oli Romeni juga saya pikir akan dipush untuk main sejak menit pertama. Begitu. Itu kalau kita pakai 4-3-3 gitu. Tapi namun kalau formasi yang paling tepat kira-kira untuk melawan saya tidak tahu paling tepat apa tidak, tapi begini, kita ini sudah terbiasa bermain dengan format 3 back, di mana harus diakui bahwa ketika Rizky Ridho, Jay Itzes, dan Jacid Hapter bermain bersama, relatif kita tidak pernah punya rekor yang terlalu buruk, bahkan sangat baik. Ini saya pikir ada semacam kesatuan yang luar biasa dari mereka bertiga, yang mungkin bisa menjadi kekuatan tambahan. Ini kayak fondasinya gitu, Jul. Ini fondasi tim kita sehingga bisa melangkah sejauh ini. Tidak ada salahnya jika kemudian fondasi ini bisa dicoba lagi untuk setidaknya nih ya, meredam Irak di babak pertama sebelum kita ingin melakukan hal-hal atau perubahan-perubahan di babak kedua. Begitu. Namun untuk melihat gaya bermain Irak, ini yang paling cocok kan Indonesia harus bermain counter attack seperti itu ya. Mas Bagus ya, Indonesia memang sebenarnya selama 10 pertandingan sebelumnya di babak ini tidak pernah bermain dengan possession yang banyak gitu kan ya. Kita memang lebih efektif membuat gol dengan counter attack gitu, dengan transisi positif yang cepat. Itu yang selama ini kita menghasilkan game-game positif. Melawan Bahrain kita lewat serangan cepat kita bisa bikin gol. Bahkan ketika melawan Irak sekalipun, ketika kita kalah 1-3 di Piala Asia, gol Marcel itu juga berawal dari sebuah serangan counter attack yang cukup rapi kan begitu. Jadi sebenarnya juga tidak ada salahnya kita bermain seperti itu. Cuman ya sekali lagi ini pilihan-pilihan pelatih. Maunya bermain seperti apa. Baik, terakhir nih Mas Bagus, prediksi skor untuk dini hari nanti. Ini pertanyaan tersulit ya dari semua pertanyaan sebenarnya. Oke, saya akan menganggap ini adalah laga yang 50-50. Timnas berhasil mengumpulkan energi mereka dan mental mereka untuk bermain luar biasa. Jika ini terjadi maka saya berharap kita bisa menang tipis lah. 2-0. 1-0 cukup. 1-0. Saya nggak pengen skor, pokoknya menang dulu aja. Menang dulu. Baik. Baik, terima kasih Mas Bagus atas waktunya bersama kami di Kabar Pagi. Baik, pemirsa, kita harapkan juga hasil terbaik yang akan diraih oleh tim Garuda Indonesia.